Di belakang mohon jangan terlena melihat Kokolim ya, karena terus terang agak repot kalau jadi ustadz yang ganteng itu. Wajah Kokolim katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalemnya Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tampang boleh sedikit seram, tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya Koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hanya baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam Koko, bagi yang belum naik haji dan naik gaji, Koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Kira naik gaji baru bersuara ya Pak ya. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'matillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwah wa ja'ala nunka wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihil khatimir rasulil kamilir rahmati syamil wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi adada ma'lumillahi bidawamillah salatan takunu laka ya rabbana ridhaan wa lihaqqihi adaan wa nas'aluka bihi minar rafiqi ahsanah amin wa minat tariqi ashalah amin wa minal amali aslahah amin wa minal amali aslahah wa minal makani afsahah wa minal aishi raghada wa minar rizqi atyaba wa awsa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin amin ya rabbal hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap dari pengurus dewan masjid dan yayasan yang kita muliakan pada hari ini. Salah satunya Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah yang banyak komunikasi sama Kokolim sebagai wasilah perantara Koko bisa hadir tengah-tengah yang mulia ini. Al-Makaram Bapak Jaka Zarakasih dan segenap dewan pengurus-pengurus yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, Allah jadikan tetesan keringat perjuangannya menjadi jalan kemuliaan dunia akhiratnya, amin ya rabbal. Banyak tokoh-tokoh yang hadir, Koko tidak sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cinta Koko kepada beliau-beliau semuanya. Cing itu sunting cime hanya witati Allah ia seai wapu chongseng Islam saya tijen siang. Ibu yang di belakang ngerti ibu? Hanya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Kokolim asli Tionghoa, asli, pakai sod tidak pakai sin, asli. Kokolim dari 10 bersaudara
yang sekarang sudah hijrah memeluk agama Islam menjadi umat Nabi Muhammad Rasulullah sudah berjumlah 8 orang. Alhamdulillah. Sama ibu sudah 9. 2 beragama Buddha, 1 Kristen Katolik. Jadi Kokolim ini satu keluarga memiliki 3 agama, Pak Cecep. 2 Buddha, 1 Katolik, 7 sama ibu, 8 yang beragama Islam. Ayah Kokolim itu seorang suhu, kepala kelenteng. Setingkahlah sama Islam, setingkahlah sama kiai kalau dalam agama Islam. Jadi kalau dalam agama Islam Pak setingkah sama kiai Pak. Tokohnya agama Buddha di Riau. Satu keluarga 3 agama, Kokolim tidak pernah membedakan agama. Kenapa? Karena hidayah itu urusan Allah Subhanahu. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah yang harus kita teladani Pak. Ketika datang ketika diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi membawa misi yang bernama agama Islam. Misinya yang pertama, Allah abadikan surat Al-Anbiya di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Rasulullah diutus di muka bumi untuk menebarkan benih-benih kasih sayang buat seluruh alam semesta. Jadi tolong Pak Ibu, Rasulullah diutus di muka bumi ini menebarkan benih-benih kasih sayang. Jadi tolong, Islam datang itu datang untuk membina, bukan menghina. Islam datang untuk merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek. Lalu yang kedua, Rasulullah diutus di muka bumi. Misi yang kedua adalah beliau sendiri yang bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak manusia, mengajarkan manusia bagaimana berakhlak yang mulia. Akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad, wa kana khuluquhu al-Qur'anul Karim. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim. Kita baca Al-Qur'an Pak, Qur'annya dibaca. Lalu kita pahami Pak, kita baca terjemahnya, pahami artinya, lalu kita amalkan isinya Bapak Ibu, kita sudah berakhlak Al-Quran. Itulah akhlak yang dicontoh oleh baginda Nabi Muhammad. 1994, tepatnya tanggal 21 Juli 1994, Kokolim mengucapkan 2 kalimat syahadat. Diislamkan oleh seorang kiai di dalam Masjid Agung pas tabligh akbar. Ribuan jemaah menyaksikan. Dipegang tangan kanannya Kokolim Pak Salaman, detik mau disyahadatkan. Ananda Lim Hai Tai. Itu nama asli Pak, jangan dipanjang-panjangin. Jadi nama Cinanya Lim Hai, atau kan Tai lagi kan, jangan dipanjang-panjangin Pak. Kokolim itu masih ingat Pak Jaka, nostalgia Kokolim 15 tahun yang lalu ketika menjadi finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005. Jadi Kokolim ini dibesarkan dari kontes audisi Dai tahun 2005 Pak. Sebuah stasiun televisi yang pertama kali mengadakan kontes Dai itu TPI Bapak Ibu. Kalau dangdut ada KDI. Yang terkenal sekarang siapa? Nasar. Pelawak ada API, Akademi Pelawak TPI. Yang sekarang terkenal siapa? Rina Nose dan Sule. Satu letting sama mereka ayah bunda. Kokolim itu di Dai. 20 finalis Dai TPI se-Indonesia tahun 2005. TPI berubah sekarang menjadi MNC TV. Utusan dari Bandung namanya Hariri. Utusan dari Bali namanya Riza Muhammad. Utusan dari Jakarta namanya Zaki Mirza. Utusan dari Papua namanya Payagi. Kokolim utusan dari Riau, Sumatera.
karena asli putra Tionghoa Riau, satu kampung sama Ustadz Abdus Somad. Adik-adik, bapak ibu kenal nggak Ustadz Abdus Somad? Di mana kenalannya pak? Nah itu mah tahu pak, bukan kenal pak ya. Sudah pernah sini pak? Belum ya? Mudah-mudahan terangnya sampai ke sini bapak ibu. Ustadz Abdus Somad asli putra Melayu Riau, Kokolim asli putra Tionghoa Riau. Ananda Lim Haitai ketika menjadi finalis Dai Taipei yang pertama tahun 2005, pertama kali Kokolim itu dapat undangan ceramah pak ketika dia jadi finalis Dai, yaitu di Hong Kong. Buat 11.000 TKW yang di Hong Kong. Di Hong Kong pembawa acaranya fasenya luar biasa, seperti Ustadz Cecep yang tadi pak. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara kita nantikan, yaitu ceramah agama oleh finalis Dai TPI dan Dai Ilusionis Trans 7 Indosiar Jakarta Indonesia kepada Al-Mukarram Ustadz Lim Bau Tai. Ya Allah pak, Lim Hai Tai dipanggil Lim Bau Tai. Ananda Lim Hai Tai. Iya Pak Kiai, apakah Anda masuk Islam panggilan dari hati nurani sendiri? Iya Pak Kiai. Jadi kalau orang mau Islam itu Pak ditanya dulu Pak. Takut orang Islam itu banyak unsurnya. Padahal Islam mengajarkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Kokolim sudah ditanya Pak Kiainya Pak, apakah Anda masuk Islam bukan karena Toyota? Apa Toyota Pak Kiai? 3 tak, harta, tahta, dan wanita. Oh tidak Pak Kiai, saya masuk Islam bukan karena tahta diiming-iming dengan sebuah jabatan. Tidak Pak Kiai, saya masuk Islam bukan karena harta diiming-iming dengan harta. Tidak Pak Kiai, dan bukan karena seorang wanita karena ingin menikahi wanita muslimah. Tidak Pak Kiai. Ikuti Pak Kiai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap Pak Kiai. Asyhadu an la ilaha illallah. Pertama kali kerepotan. Asyhadu an la ilaha. Orang Cina sehari-hari menggunakan bahasa Cina di rumah, apa bahasa Tionghoa. Ketika disyahadakan oleh Kiai menggunakan bahasa Arab, lidah Kokolim pertama kali kerepotan. Diulang berkali-kali. Ketika sudah fasih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dan mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan mengakui Nabi Muhammad utusan Allah. Ribuan jamaah yang menyaksikan mengatakan syah, Allahu Akbar. Begitu syah jadi seorang muslim, Koko amalkan yang 2 ini Pak. Pertama, Koko tebarkan Islam kepada keluarga besarnya Koko Lim dengan penuh kasih sayang Pak, tanpa membeda-bedakan agama. Yang kedua, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Betul Pak Ibu? Alhamdulillah ayah bunda, ibu Koko, adik-adik, kakak, abang, keponakan akhirnya jatuh cinta kepada agama Islam. Alhamdulillah, ponakan-ponakan sepupu Pak sudah banyak yang masuk agama Islam. Bahkan kakak yang nomor 3, kakak kandung yang memilih agama Kristen Katolik, sudah puluhan tahun beliau ini Bapak Ibu. 1 tahun yang lalu dari Riau minta dibawa ke Jakarta. Ternyata sampai di Jakarta dia punya niat Pak, akhirnya dia bersyahadat memeluk agama Islam. Alhamdulillah, dari 7 saudara Pak sekarang sudah 8 yang beragama Islam, tinggal 2 yang beragama Buddha. Satu keluarga 3 agama, sekarang tinggal 2 agama Pak. 2 orang beragama Buddha, 8 sama ibu 9 sudah beragama Islam. Doakan ayah bunda mohon ikhlas, mudah-mudahan yang tinggal 2 lagi Pak Allah beri hidayah sehingga memeluk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi Kokolim ini asli Tionghoa. Bapak ibu adik-adik percaya nggak Kokolim Tionghoa? Percaya nggak Pak? Kira-kira Kokolim matanya sipit apa belok?
Sipit apa belok Pak? Yang mengatakan belok itu fitnah. Sipit, walaupun kokolim matanya sipit, alhamdulillah. Dari hitam putih Trans 7 mendapatkan sebuah syair burung pipit di pulau-pulau, kokolim sipit katanya mirip andilau. Hanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah Pak. Hari ini memperingati Maulid Nabi, betul Pak? Apa kajian subuh aja? Sekalian dalam rangka memperingati Maulid Nabi, karena sekarang jatuh persis tanggal 12 Rabiul Awal. Kemarin beberapa hari yang lalu kita pas hari santri Pak. Makanya Koko ini sudah 5 hari gak pulang Pak, karena roadshow di pesantren-pesantren di Lebak, Banten, terutama pondok-pondok pesantren dari alumni Dar El Kolam. Rekan-rekan ini banyak punya pesantren Pak. Kita roadshow hari santri, dakwahnya dari pagi, siang, malam, sudah 5 hari. Nah baru dapat kabar, saya lupa hari ini, bahwa hari pagi subuh ini sudah dikabari sama Pak Zaka bahwa pagi ini ada kajian subuh di sini Pak. Makanya tadi malam langsung berangkat Pak dari Serang, langsung berangkat ke sini, nyampe jam 2 malam. Tidur 1 jam, jam 3 sudah siap-siap, langsung berangkat ke sini. Nanti jam 9 ada di daerah hampir ke arah Parung Panjang Bapak Ibu yang berbahagia. Nah ayah ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita memperingati Maulid Nabi atau kajian seperti ini Pak. Apa yang kita cari Pak? Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah mencari keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hidup itu yang dicari berkah. Siapapun kita Pak, yang kita cari cuma berkah Pak. Mencari keberkahan dari Allah, bukan cari sukses. Koko itu masuk Islam Pak sudah 25 tahun. Umur 15 tahun, tahun 1994. Kenapa kau memilih agama Islam? Cari berkah, bukan cari sukses. Kokolim kalau cari sukses, Koko tidak akan masuk Islam. Kalau cuma pengen cari sukses Pak, Koko tidak masuk Islam Pak. Karena saudara-saudara kandungnya ayah Kokolim semuanya orang-orang sukses. Ada yang punya material terbesar di Pekanbaru Riau, ada yang punya toko handphone, ada yang punya pabrik telur Bapak Ibu di Pekanbaru Pak. Orang-orang sukses. Dan om yang paling sukses adalah om yang tertua Pak. Usia sudah hampir 85 tahun. Orang-orang memanggil omnya Kokolim dengan sebutan engkoh. Koh itu paman, mamang atau om. Kalau Koko itu abang. Koko Lim artinya abang Lim, Mas Lim, Aa Lim, bukan Lim. Ini engkoh. Ternyata kiai yang mengislamkan Koko Lim itu teman remajanya omnya Koko Lim Pak. Suatu hari Kiai Koko Lim ketemu sama omnya Koko Lim. Kiainya Koko Lim bertanya, "Koh, iya Pak Haji, saya lihat si engkoh dari usia remaja sampai tua begini, engkoh ini sibuk cari duit. Pagi-pagi orang belum bangun tidur, engkoh sudah bangun duluan cari duit. Betul nggak Pak? Malam-malam masih cari duit, sakit pun masih cari duit kok. Nih koyok, salompas, tetap aja cari duit Pak. Bapak lihat orang-orangnya Kokolim Pak, sakit-sakit masih cari duit Pak. Pak Haji mau tanya kok, engkau nanti kalau sudah mati, engkau ini mau masuk sorga atau masuk neraka sih kok? Hanya Pak Haji, lu orang jangan ancam-ancam oi dengan sorga dan neraka Pak Haji. Pak Haji, kalau nanti oi sudah mati, oi mau masuk sorga atau masuk neraka itu nggak penting bagi oi Pak Haji. Sekarang oi mau tanya kepada lu orang Pak Haji, kila-kila nih Pak Haji, lebih banyak mana? Lebih banyak pohoni sorga atau lebih banyak pohoni neraka? Loh, kok nanyanya begitu kok? Lah iya Pak Haji, karena oi mau buka toko di sana. Jadi nanya sorga neraka Pak, penghuni paling banyak yang mana Pak?
karena dia pengen buka toko. Bapak Ibu lihat orangnya Kokolim Pak, gak mikir sorga, gak mikir neraka, gak mikir sehat, gak mikir sakit. Yang penting bisa cari duit. Betul gak Pak Bu? Kenapa? Karena duit itu lambang kesuksesan. Semakin banyak duit, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli toko, dianggap orang-orang sukses. Betul nggak Pak? Dia sukses ya. Maaf, dia bisa sukses belum tentu berkah. Betul Pak? Karena orang yang sukses belum tentu berkah. Tapi orang yang berkah di mata Allah, di orang yang sukses Bapak Ibu. Sukses itu hanya sampai di dunia. Berkah itu sukses dunia dan akhirat. Bapak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Stop Pak. Ya Allah, berilah kami kesuksesan, kebahagiaan di dunia. Itu sukses Pak. Wa fil akhirati hasanah, mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu adalah berkah. Al-Quran mengajarkan siapa yang mau kejar dunia, nu'tihi minha, kami beri kata Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi nggak dapat bagian di akhirat Pak. Bapak kejar dunia, ya dapat dunia saja Bapak Ibu. Tapi barang siapa yang kejar akhirat, dunia Allah berikan Pak. Kejar akhirat, dunia akan ngikut. Tapi kalau kejar dunia, akhirat gak bakal dapat Bapak Ibu. Betul Pak? Jadi kalau berkah sudah pasti sukses belum tentu berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuatu yang banyak tapi nggak mendatangkan kebaikan, itu namanya tidak berkah. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf Pak, Al-Imam Ghazali pernah mengajarkan, Bapak Ibu yang berbahagia, berkah itu adalah ziyadatun alal khair. Jadi bertambahnya kebaikan terus ya Allah berikan kepada kita, itu namanya berkah. Sesuatu yang banyak tapi tidak mendatangkan kebaikan, itu namanya tidak berkah. Bapak siang malam kerja lembur, gaji sebulan berapa? Sebulan gajinya 7,5. Kalau tidak ada berkahnya Pak, tanggal 7 sudah koma. Tanggal 7 sudah Kalau tanggal 7 sudah koma, lumayan Pak. Bisa dimakan 1 minggu. Kadang-kadang 7 menit sudah koma. Baru terima gajian, habis kecopetan Pak. Baru terima gajian, habis dibayar hutang. Baru terima gajian, habis dia keluarkan menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi datang kepadanya. Banyak tapi tidak ada kebaikannya. Itu namanya tidak berkah. Pak, Ibu, pilih sukses atau pilih berkah? Berkah apa sukses? Yang kita cari Pak, berkah. Sukses itu orientasinya duit. Betul Pak? Kita akan ceramah dengan ilusi. Kokolim ini Bapak Ibu dijuluki dai ilusionis. Ilusionis itu Pak Jaka, kalau ceramah pakai media sulap-sulap yang spektakuler. Sunan Kalijaga cerdik, ceramah dengan gamelan dan wayang. Betul Pak? Sunan Kalijaga pakai wayang ya Pak ya, sebagai media dakwah Pak. Kokolim cerdil, ceramah dengan ilusi. Yang rajin Kokolim waktu itu Pak, di Indosiar dikontrak 5 tahun bersama Rina Nose setiap Sabtu subuh. Program sudah selesai Pak, obat hati. Selalu ada sulap-sulap yang spektakuler. Kalau sekarang sebagai bintang tamu spesial di Islam itu Indah, Trans TV, selalu ada sulap-sulap yang spektakuler Bapak Ibu. Nah, kita akan cerdil Pak. Lihat filosofinya Pak ya. Ini namanya apa? Namanya apa nih? Namanya apa Pak? Tisu. Tisu apa duit? Tisu ya Pak ya. Yakin tisu? Kalau Bapak Ibu mengatakan ini tisu, alhamdulillah, tandanya masih hidup. Tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit.
Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih memberi kesempatan untuk kita. Kesempatan untuk apa, Kokolim? Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan menuntut ilmu, kesempatan untuk menabung agar bisa naik haji, kesempatan menjadi orang yang soleh, menyiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Sang Ilahi. Tisu apa duit, Pak? Tisu. Mana yang paling mudah di sini? Kau mau panggil sebentar? A, pojok aja deh, A. Boleh sini, A? Nah, kadi A. Ta'al. Sini A. A sebelah kiri aja, A. Nggak pakai mic. Ini kalau pakai mic diginiin, Pak, tapi nggak apa-apa aja. A, sudah pernah jumpa Kokolim belum sebelumnya? Belum ya. Kita belum kenalan ya, A ya. Jangan sebutkan namanya. Kokolim itu ahli bermain prediksi. Ada yang foto sebentar. Ini dari wartawan Tempo, Pak. Serius. Tempo jadi, Tempo kagak jadi, Pak. Makanya action dulu, Pak. Karena diupload kan? Iya, karena diupload, kadang-kadang enggak, Pak ya. Kalau diupload hashtag, Pak, Kokolim. Ntar kau bisa ngelihat, Pak. Nah, bisa silaturahmi sama ya. Instagramnya Ustadz Kokolim. Nah, A, coba tatap mata Kokolim, kelihatan. AA ini namanya pasti rapi amat. Rapi amat ya, Pak ya. Sudah pakai peci, pakai masker, pakai baju kemeja, pakai sarung. Insya Allah pasti pakai celana dalam. Rapi amat. Amat aja nggak rapi loh. Rapi amat sih, An-nazafatu minal iman. Islam mengajarkan kerapian, kebersihan pangkal kita orang yang punya iman, Pak. Betul, Rapi amat, bukan Raffi Ahmad, tapi rapi amat. Tisu apa duit, Tisu. Ambil satu kalau tisu. Bentar, Kalau itu tisu, kalau ini namanya apa nih, Korek. Apa? Korek. Ini korek api gas. Warnanya biru keungu-unguan. Masih baru nggak, Pak? Masih baru? Masih baru? Mungkin nggak? Salawat ya, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra. Simsalabim jadi apa? Astaghfirullahalazim. Bapak Ibu, orang Islam tuh nggak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra, Pak. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Betul, Pak? Kokolim mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami bisa jadi sulap-sulap yang islami, Pak. Mantra dirubah jadi sholawat. Setuju nggak, Pak? Lepas dulu, dia belum bengkok. Genggam yang kuat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bengkoklah engkau. Sudah bengkok? Kokolim itu kalau ceramah, Pak Jaka, paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau nggak ada suara. Subhan, sudah bengkok. Koko itu paling gampang melunakkan beda-beda keras, Pak. Linggis, bengkok. Paku beton, bengkok. Bapak nanti lihat di Indosiar, di macam-macam, Pak ya. Nanti cari YouTube ya, Kokolim The Illusionist, Pak. Sendok, bengkok. Melunakkan benda-benda keras. Koko itu paling gampang melunakkan benda-benda keras. Apalagi melunakkan hati seorang wanita. Dengan akhlak yang mulia. Ini namanya duit. Kalau di Sunda, Banten, namanya artos dan acis. Ya. Di Padang, Sumatera Barat, le orang Padang Siko, Pak. Sia orang Padang Siko, Pak. Piti. Medan, hepeng. Bahasa Inggris, money. No love, no cry, no money, no dong, no kancing, no ngol.
Untung nggak pakai kancing ya, pakai sarung. Kalau bahasa Arab fulus, ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Makasih ya. Silakan kembali ke alamnya. Ke alam. Makasih bantuannya ya. Oke. Pak, kita nanti akan coba begini, Pak. Ini namanya duit, Pak. Lambang sukses. Lambang Bapak kerja cari apa, Pak? Siang malam banting tulang cari ini kan? Cari duit kan, Pak? Betul nggak? Kerja cari apa? Cari duit. Duit pernah ngomong, kenalkan namaku adalah DUIT, duit. Walaupun aku tidak pernah memperkenalkan diri, tapi sungguh aku sudah sangat terkenal. Dari kalangan anak-anak, aki-aki, tunanetra, orang gila sekalipun, Pak, tahu kalau aku duit. Betul, Pak? Wajahku biasa-biasa saja. Bapak kalau perhatikan duit, selalu gambar-gambar wajah-wajah orang, wajah-wajah para pahlawan Indonesia yang berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, diabadikan. Wajahku biasa-biasa saja. Fisikku lemah. Aku lemah, Pak. Bisa diremes-remes, bisa dirobek, dicoret-coret, bisa dibakar, bahkan bisa dibuang kemana saja, karena aku memang lemah. Tapi kalian jangan salah, walaupun aku lemah, aku bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Betul nggak, Pak? Orang bisa naik haji gara-gara punya duit. Walaupun dihajikan gratis, yang menghajikannya pakai duit. Sudah naik haji, Pak? Sudah naik haji? Mau naik haji? Amalkan dua amalan, Pak. Pertama, tanamkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Tanamkan dulu, Pak, cinta kepada Nabi Muhammad. Caranya bagaimana sih, Kokolim? Kan Nabi Muhammad sudah nggak ada, Kokolim. Man ahabban nabiyya faqad kasru alaihi man ahabban nabiyya faqad kasru alaihi shalah. Siti Aisyah, istri baginda Rasul, mengajarkan, siapa yang cinta Nabi Muhammad, buktikan perbanyak baca sholawat. Tanamkannya perbanyak sholawat ya, Pak ya. Sholawat yang mana, Kokolim? Sholawat itu kan banyak, Pak. Terutama baca sholawat hajjiyah, salawat khusus biar cepat naik haji. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adadar rabbir raqiq salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal khuduru ila al baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hafal nggak, Pak? Kokoli masuk Islam, Pak, langsung diijazah ini oleh kiai, Pak. Ngamalin, alhamdulillah bisa umroh bolak-balik setahun hampir 5 kali, Bapak Ibu. Haji gratis, umroh bolak-balik, sampai dianugerahkan sebuah travel haji dan umroh sekarang, Bapak Ibu. Barokah baca sholawat. Nanti amalin di sini, Pak. Di buku ini, Pak, ini kunci keberkahan, Pak. 17 tahun Kokolim meneliti, Pak. Dibaca, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan pengalaman apa? Tahu kunci-kunci keberkahan, Pak. Nanti kita akan bahas sedikit, Bapak Ibu. Ada sholawat khusus naik haji. Nanti baca di sini, Bapak Ibu ya, diamalkan, Pak. Kalau nggak hafal sholawat haji ya, minimal banget baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amalan yang kedua, pengen naik haji, Pak? Tadi baca apa? Baca sholawat Nabi. Yang kedua, baca surat. Baca surat. Surah apa yang dibaca, Pak? Baca surat tanah. Jual. Baca surat tanah, jual, Pak. Sertifikat atau akta jual beli. Duitnya setorkan naik haji, Pak. Minimal pasti bakal naik haji, pasti bakal umroh, Pak. Kokolim, saya nggak punya surat tanah, baca surat mobil. BPKB, Pak. Gadai atau jual, Pak, lebih baik jual, Pak. Nggak usah gadai deh, Pak. Nanti ngutang-ngutang kita lagi, betul nggak, Pak? Pak,
Bapak cicil mobil 5 tahun, mobil yang paling murah itu Pak, lebih kurang Pak 110 juta Pak. Nggak usah sebutin mereknya Pak. 5 tahun bisa lunas Pak. Haji biasa reguler nggak sampai 70 juta Pak. Kenapa seumur hidup dia nggak bisa haji? Mobil bisa Pak, karena dia nggak punya niat Pak. Betul Pak Bu? Kata duit, aku bisa nebus obat kalian di apotik. Kata duit, begini, aku bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Orang bisa nih haji gara-gara punya duit, walaupun dihajikan gratis, yang menghajinya gak pakai duit. Pak, jabatan bisa hancur gara-gara duit. Orang bisa masuk penjara gara-gara duit. Sahabat bisa berkhianat gara-gara duit. Suami istri suka bertengkar salah paham gara-gara duit. Bu, ibu jangan suka tengkar sama suami gara-gara duit. Kalau rumah tangga ribut gara-gara duit, ciri-ciri rumah tangganya tidak pernah berkah Pak. Makanya ibu kalau suaminya dapat duit gajian, istri yang solehah bisa ngatur keuangan rumah tangga. Dahulukan kebutuhan baru keinginan. Kebutuhan baru keinginan. Kebutuhan wajib, keinginan sunnah. Jangan suami baru terima gajian, ibu dahulukan keinginan, ngemol, beli A, B, C, D. Sehingga apa? Kebutuhannya Pak, listrik per bulan yang wajib Pak gak kebayar. Anak sekolah keteter Pak, cicilan gak kebayar, punya asuransi gak kebayar. Kenapa? Karena mendahulukan keinginan, kebutuhannya terbengkalai Pak. Dahulukan kebutuhan baru keinginan. Bahkan orang berani jual tubuhnya juga gara-gara duit Pak. 80 juta Pak Jaka, 80 juta loh Pak. Kita nggak sebutin namanya loh Pak. Gibah masalahnya Pak, nggak boleh. Betul Pak? Duitnya nggak berkah Bapak Ibu. Pak, Bu, Bu, masih hidup? Masih. Tuh ibu-ibu yang di belakang Pak Jaka, insya Allah ibu-ibu calon penghuni sorga. Karena dari tadi Kokolim nyampe di sini, Koko perhatikan ibu-ibu yang di belakang, ibu-ibu calon-calon penghuni sorga. Wajahnya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Ini kan masjid banyak lampunya nih Pak, nuansa alam Pak. Ini kalau hidup lebih cakep lagi ya Pak ya, karena pandemi tutup. Jadi masuk sini Pak asrinya luar biasa. Alhamdulillah. Bu, perhatikan baik-baik Pak. Duit pernah ngomong, aku duit bisa menebus obat kalian di apotik. Betul Pak? Tapi mohon maaf, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Kenapa? Aku hanya duit. Aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menuhankan saya? Bapak kalau sakit Pak, cepat-cepat cari dokter. Indonesia nggak bisa, lari ke Jerman. Duit berapa habis? Ratusan juta Pak. Pulang tak kunjung sembuh. Lari pengobatan alternatif di ujung gunung, katanya ada orang hebat bisa ngobatin Pak. Lari sampai ke ujung gunung, bayarnya berapa? Dia minta 200 juta, kasih 200 juta. Pulang tak kunjung sembuh. Kenapa? Orang, dokter, obat tak bisa menyembuhkan. Mereka hanya bisa mengobati. Siapa yang menyembuhkan? Allah Asy-Syafi'. Betul? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kenapa? Dia nganggap duit itu Tuhan Pak. Semua bisa dia bayar dengan duit Bapak Ibu yang berbahagia. Pak, kalau Bapak ke dokter habis 100 juta, Bapak sedekah jangan takut kurang dari 100 juta Pak. Betul? Kenapa? Sedekahkan jalan Allah. As-shadaqatu tanfaul bala. Sedekah itu bisa nolak bala Bapak Ibu. Ini pengalaman Pak Jaka, demi Allah. Anakku yang keempat lahir Pak, perempuan. Sekarang sudah umur 2 tahun lebih Pak. Begitu masuk 1 hari sehat, hari kedua drop, masuk NICU. Kalau orang dewasa ICU, kalau anak kecil NICU Pak. 11 hari nggak sadar Bapak Ibu.
Pak, kata dokter lewat ini anak. Karena teman-teman yang satu yang masuk itu ada 5 orang Pak, lewat semuanya Pak. Anak gua Pak sehat alhamdulillah. Kenapa? Keluarga langsung perbanyak sedekah. Karena sedekah bisa menolak bala Bapak Ibu. Aku duit bisa menebus obat kalian di apotek, tapi aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Karena aku duit, aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak yang menuhankan saya? Aku duit diciptakan untuk melayani kehidupan manusia, tetapi kenapa banyak manusia yang banyak menjadi budak saya? Terakhir pesan duit, please tolong jangan pernah cari saya di sorga, karena aku duit sudah nggak laku di sorga. Aku duit sudah nggak ada di sorga. Kalau nanti kalian sampai kena panggil Allah yang ketiga, panggilan yang ketiga apa? Jadi Bapak Ibu harus paham Pak ya, panggilan Gusti Allah cuma ada 3 Pak. Pertama, panggilan sholat 5 waktu. Hayya ala sholah. Kokolin Pak Cecep sebelum masuk Islam Pak, dengar azan berhenti Pak, lalu mendengarkan, merenung Pak. Oh, ternyata orang Islam sama orang Cina kita ada kesamaannya Pak. Kita sama-sama punya hayya. Ya Pak ya. Yang kedua, panggilan ke Baitullah Pak, haji. Tunaikan Islam yang kelima, rukun Islam Pak. Panggilan kedua ke Baitullah, haji minimal labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Penuhi panggilan Allah Pak. Yang kedua, panggilan ke Baitullah. Panggilan yang ketiga, ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak kalau kena panggilan yang ketiga, panggilan yang pertama sholat diat abaikan Pak, dengan sholat masa bodoh. Panggilan kedua, punya duit gak mau haji, gak mau umroh. Kena panggilan ketiga, su'ul khotimah, berhak mendapatkan nerakanya Allah. Bapak Ibu, kalau nanti kalian kena panggilan yang ketiga ke rahmatullah, aku duit yang kalian simpan-simpan selama ini, kalian hitung-hitung selama ini, kalian kumpul-kumpulkan selama ini, bangga dengan kebanyakan harta Pak, aku duit gak bisa nemani kalian, baik di alam kubur apalagi di alam akhirat. Kecuali, ada kecualinya kata duit Pak. Kecuali kalau aku duit ketika kalian masih hidup, cari dengan cara yang halal. Lalu kalian bantu pembangunan masjid, musola, panti asuhan, yayasan, majelis taklim, santuni yatim piatu du'afa dan sebagainya. Dia keluarkan zakatnya, dia perbanyak sedekah, dia muliakan orang tuanya dengan duit Bapak Ibu yang berbahagia. Sebagian Pak dia tabung Pak, agar bisa naik haji, minimal dia bisa umroh. Maka duit akan menemani dia di alam kubur sampai di alam akhirat. Duit yang tadinya sukses berubah jadi berkah Bapak Ibu. Pak, itu janji Nabi Muhammad. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa bisalasin. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, kita ini kan anak Adam Pak ya, putus antara hidup yang mati, yang enggak pernah